Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup kami ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Galatia 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah jangan beritakan Injil yang bukan Injil yang sejati. Pada masa zaman sekarang ini, kualitas pada suatu barang itu merujuk kepada barang yang seringkali palsu kualitasnya atau imitasi yang mirip dengan aslinya. Bahkan ada di antara kita masih bisa dan dapat memilih tingkatan kualitasnya itu sendiri. Kualitas 1, kualitas 2, atau kualitas 3 tergantung berapa uang yang kita miliki. Ternyata pada masa Rasul Paulus itu Injil pun sudah digunakan dengan suatu kualitas yang memang palsu, bukan Injil yang sejati lagi. Di antaranya adalah Injil Barnabas yang bukan masuk dalam kanon kitab suci kita orang Kristen. Ada Injil yang palsu yang sedemikian rupa seringkali dipakai orang untuk membujuk atau untuk mempengaruhi kita orang yang sudah beriman percaya kepada Kristus. Sama seperti barang kualitas yang dibuat karena mengikuti selera pasar. Demikian pula lah para pemberita-pemberita Injil yang palsu itu di dalam memberitakan kualitas dari Injil yang palsu itu yang sama, yaitu bisa saja seperti lebih menyenangkan umat manusia. Injil yang berisi berita keselamatan yang kekal, yang berisi sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan Injil yang sejati, itu malah diubah oleh para pemberita Injil palsu itu sehingga sesuai dengan keinginan orang yang mendengarnya. Sedangkan kebenaran firman Tuhan yang sejati ditutup-tutupi atau dihilangkan. Rasul Paulus menolak keras hal ini. Injil yang sejati harus diberitakan meskipun tidak diterima dengan senang hati oleh pendengar-pendengarnya. Kebenaran firman Tuhan meskipun pahit, tetaplah bahwa kebenaran yang harus diterima maupun yang kemudian diberitakan oleh kita, baik atau tidak baik waktunya. Ada di antara anggota keluarga kita yang sedang berada di luar kota lalu mengabari orang tua maupun keluarganya bahwa dia diajak teman-temannya untuk beribadah di satu gereja yang asing. Tidak ada pendetanya, yang ada hanyalah penatua maupun pengurus gereja yang lainnya yang bergiliran untuk berkhotbah atau mengajarkan pengajaran yang menurut mereka memakai Injil yang sejati. Gereja ini sudah menyebar kemana-mana. Tentu ada di antara kita yang merasa tidak cocok dengan gaya dan ajaran gereja ini. Itulah kenyataan dunia sekarang. Ada banyak gereja, ada banyak aliran dan ajaran sesat ada di antara umat Kristen itu sendiri. Tidak semua berita tentang Injil semuanya adalah benar
maupun sejati. Banyak yang mengajarkan kesesatan di antara orang-orang yang memang mengaku gereja atau persekutuan umat percaya kepada Kristus semacam ini, yang selalu mengklaim merekalah yang paling benar, yang lain dianggap salah, bahwa yang tidak mengikuti mereka akan masuk neraka, dan akibat-akibat lainnya dari ajaran sesat ini yang mereka selalu lontarkan untuk mempengaruhi, menakut-nakuti orang yang sudah sejak lama beriman percaya kepada Kristus. Sesungguhnya sangat perlu untuk mewaspadai tentang adanya ajaran-ajaran sesat itu yang memakai Injil-Injil yang palsu pula. Jangan mudah terima orang yang datang kepada kita dengan dalih memberitakan Injil atau mengajarkan ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Dari luar, niat seperti itu kelihatannya baik, dan pada permulaannya ajarannya pun tidak berbeda dengan ajaran yang benar. Akan tetapi lambat laun kita semua akan tersesat oleh ajaran palsu itu. Hati-hati dengan ajaran Kristen yang tidak sesuai dengan ajaran menurut kebenaran Alkitab yang adalah firman Tuhan itu. Selalu kita harus kembali untuk melihat tentang kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Alkitab yang sesungguhnya, karena semua ajaran yang menurut kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi satu-satunya kunci untuk menuntun kita. Apabila kita ragu-ragu, maka tanyakanlah kepada hamba-hamba Tuhan yang memang mengetahui betul mana Injil yang bukan Injil yang sejati atau mana Injil yang palsu. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis pada 2 Timotius 4 ayat 2 sampai dengan ayat 5 ini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami dapat mewaspadai adanya pemberitaan Injil yang menurut cara mereka dikatakan sebagai Injil yang sejati, tetapi sesungguhnya yang palsu. Tolong ya Roh Kudus supaya kami dapat mengalahkan dengan cara memakai Injil yang sejati itu untuk melawan segala bentuk ajaran sesat, ajaran Injil yang palsu itu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Amin.